Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Dedi selaku fasilitator di dalam kegiatan ini. Kemudian ada Ibu Kurnia juga yang mendampingi kami untuk kegiatan pada kesempatan kali ini juga. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba mendemonstrasikan kegiatan coaching di mana kami berdua nanti akan melakukan dua peran secara bergantian. Yang pertama sebagai coach, yang kedua sebagai coachnya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba kegiatan coaching ini dengan menggunakan alur tirta. Jadi alur tirta yang akan kita gunakan nanti. Kemudian dalam kegiatan coaching ini kami akan menggunakan prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif dan mencoba memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach. Jadi itu prinsipnya yang akan kami coba angkat di situ. Kemudian kompetensi yang akan kami kembangkan nanti kami akan mencoba untuk mengembangkan kompetensi khusus berupa rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon kami diberikan izin untuk memulai kegiatan coach ini. Untuk yang pertama, kegiatan coach-nya adalah Ibu Suntusia berperan sebagai coach, saya sebagai coach-nya. Jadi nanti Ibu Suntusia yang akan meng-coach saya sebagai coach. Oleh karena itu kami persilakan terlebih dahulu kepada Bu Suntusia untuk mengkonfirmasi kesiapannya. Bagaimana Bu Suntusia, siap ya? Ya, insya Allah siap Pak. Baik, terima kasih. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Suntusia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf mengganggu Bu Suntus. Kira-kira sekarang ada waktu apa tidak ya untuk sedikit berbincang-bincang dengan saya, Bu Suntus? Oh, insya Allah ada Pak. Kebetulan sekarang saya lagi ada jam kosong, tidak ada jam mengajar. Alhamdulillah kalau begitu berarti sekarang Bu Suntusia ada waktu untuk saya sedikit berbincang-bincang, Bu Suntus. Karena terus terang saja Bu Suntus, saya ada sedikit hal yang menjadi sedikit beban buat saya untuk diungkapkan, sehingga pada kesempatan kali ini saya berharap bincang-bincang dengan Bu Suntusia ini nanti akan mendapatkan satu solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Jadi seperti itu Bu Suntusia. Oh begitu Pak, baik. Tadi permasalahan apa yang dihadapi Bapak sekarang ini? Baik Bu Suntusia, jadi saya akan mencoba bercerita apa yang menjadi permasalahan yang saya hadapi. Jadi begini Bu Suntusia, saya mengalami sedikit permasalahan dalam kegiatan pembelajaran. Seperti Bu Suntusia tahu sendiri bahwa saya kan mengajar mata pelajaran produktif teknik otomotif ya Bu Suntusia ya. Nah, pada saat saya melakukan kegiatan pembelajaran Bu Suntusia, ada satu yang saya anggap saya mendapatkan satu tantangan Bu Suntusia. Jadi saya tidak menganggapnya ini sebagai hambatan tetapi tantangan. Bagaimana tantangan ini bisa saya selesaikan, saya carikan solusinya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk bisa mencari kesempatan berbincang-bincang dengan Bu Suntusia. Jadi permasalahannya seperti ini Bu Suntusia. Ketika saya mengajar di kelas, itu saya mengalami satu semacam kerisauan, bisa dikatakan juga kekhawatiran, sedikit kecewa dan lain sebagainya ada di situ bercampur baur. Alasannya apa? Begini, ketika saya memberikan materi teknik pengukuran Bu Suntusia. Nah, di teknik pengukuran itu masih ada sekitar 10-15% anak itu
belum bisa membaca alat ukur dengan tepat dan akurat dengan kecepatan tertentu yang sudah saya targetkan. Nah, ternyata permasalahannya adalah anak tersebut dalam menguasai mata pelajaran prasyarat ini kurang, Bu Suntus. Ternyata saya telusuri lagi, kekurangannya adalah yang 10-15% ini mereka tidak bisa membaca alat ukur dengan baik dan tepat, itu karena prasyarat di mata pelajaran matematika, Bu Suntus. Di situ kan ada materi barisan dan deret kalau di matematika. Kebetulan Bu Suntus sendiri kan juga guru matematika, tentunya paham. Iya, iya. Iya. Nah, itu kan di pelajaran prasyarat di kelas 10. Nah, kegiatan pembelajaran saya di kelas 11 ketika mereka tidak menguasai materi barisan dan deret di mata pelajaran matematika kelas 10, tentunya mereka mendapatkan kendala untuk bisa menguasai materi pembacaan alat ukur di kelas 11. Jadi itu permasalahannya, Bu Suntus. Oh, begitu, Pak. Berarti saya ulas kembali ya, Pak ya. Berarti permasalahannya adalah siswa itu dalam satu kelas sekitar 10-15% belum bisa membaca teknik pengukuran secara cepat dan tepat. Begitu ya, Pak ya, permasalahannya. Betul, Bu Suntus ya. Nah, ini satu permasalahan buat saya. Tantangan juga agar mereka bisa sama seperti yang lain teman-temannya. Oh, yang saya tanyakan, kalau menurut Pak Tri itu skala siswa ketercapaiannya kalau dinilai antara 1 sampai 10 dalam satu kelas itu berapa skalanya? Betul, Bu Suntus ya. Jadi seperti ini, kalau misalkan saya buatkan skala 1 sampai 10, 10 itu adalah tingkat yang paling sempurna untuk anak yang bisa menguasai pembacaan alat ukur dengan ketepatan dan kecepatan yang sudah ditentukan, itu nilainya 10 menurut skala. Tetapi anak-anak yang dalam tanda kutip tadi bermasalah, ini hanya sampai pada skala 5. Jadi 1 atau sampai 5 mereka berada pada posisi yang seperti itu, Bu Suntus. Nah, ini yang menjadi permasalahan buat saya. Jadi seperti itu. Oh, baik. Terus apa saja yang sudah dilakukan untuk meningkatkan menuju skala 1 sampai 5 atau di atasnya, Pak Tri? Ya, jadi sementara ini saya hanya mencoba untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang menjadi penyebabnya, Bu Suntus. Nah, dari apa yang saya lakukan untuk mengidentifikasi permasalahannya itu, ternyata ya berkaitan dengan penguasaan materi prasyarat di kelas 10 yang tidak dikuasai. Jadi pada kesempatan ini sampai saat ini saya hanya melakukan satu identifikasi saja, kira-kira apa penyebabnya, Bu Suntus. Jadi seperti itu, Bu Suntus. Oh, baik. Berarti Pak Tri itu hanya mengidentifikasi apa penyebabnya. Terus dari penyebab itu, pasti Pak Tri itu ada harapan. Harapan Pak Tri itu bagaimana dari permasalahan yang tadi siswanya hanya 10-15% bisa membaca alat ukur tersebut? Betul, Bu Suntus. Jadi harapan saya itu sebenarnya secara ideal kalau bisa memang 100% di kelas saya peserta didik itu mampu menguasai pembacaan alat ukur dengan cepat dan tepat sehingga semuanya 100% itu berada pada posisi skala 10 kalau ditanyakan tadi skala level 1 sampai 10. Jadi harapan saya seperti itu, Bu Suntus. Luar biasa ya, suatu impian yang sangat besar. Tapi di balik impian pasti ada sebuah hambatan. Nah, pertanyaannya, hambatan apa untuk menuju impian tersebut, Bapak? Iya, sebenarnya saya sampaikan tadi tidak ada yang menjadi hambatan buat saya, Bu Suntus. Ini adalah satu tantangan, bukan hambatan. Jadi ketika saya menganggap ini satu hambatan, berarti saya sudah menyerah terlebih dahulu. Tetapi ini merupakan tantangan buat saya. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada
hambatan sebenarnya Bu Sintus. Tinggal bagaimana saya bisa lebih konsisten lagi, lebih fokus lagi, bisa meningkatkan kompetensi peserta didik yang saya maksudkan tadi ada semacam sedikit masalah seperti itu Bu Sintus. Baik. Katanya kan ya memang tidak ada hambatan ya, tapi kendala yang harus diselesaikan. Nah, menurut Pak Tri itu apa saja yang bisa mewujudkan skala untuk mencapai 100% itu? Ya, Tidaknya tahap-tahapannya itu bagaimana gitu. betul. Jadi karena ini merupakan satu tantangan buat saya untuk mencapai satu harapan yang saya harapkan tadi, maka saya punya semacam gagasan atau ide Bu Sintus. Karena permasalahannya itu adalah peserta didik ada masalah dengan ketidak menguasainya materi prasyarat di kelas 10, maka saya mencoba untuk berkomunikasi dengan guru matematika yang di kelas 10. Jadi saya langkah awal berkomunikasi terlebih dahulu dengan guru matematika yang di kelas 10. Kemudian hasil dari komunikasi itu saya mendapatkan satu harapan dari guru matematika yang saya ajak komunikasi tadi, bagaimana kalau misalkan dalam waktu dekat ini anak-anak itu diberi penguatan untuk mata pelajaran yang materinya tidak dikuasai itu. Nah, jadi guru matematika yang kelas 10 tadi ternyata bersedia untuk memberikan penguatan untuk anak-anak yang kurang dalam pemahaman di mata pelajaran prasyarat. Jadi seperti itu Bu Sintusia. Wah, ide yang luar biasa. Mudah-mudahan segera terrealisasi. Terus kapan nih targetnya ini mau dieksekusi, Pak? Ya, jadi karena kemarin sudah kami melakukan komunikasi dengan guru matematika di kelas 10, kemudian beliaunya juga memberikan satu harapan, memberikan peluang kepada saya dan anak didik saya yang dalam tanda kutip tadi menghadapi satu masalah untuk memberikan penguatan. Alhamdulillah kemarin guru matematika itu memberikan kesempatan paling tidak 2 pekan ke depan ini akan diberikan satu penjadwalan di mana jadwalnya itu di luar jam KBM. Anak-anak yang bermasalah itu akan didampingi oleh kami berdua, oleh guru matematika dan guru pengampu dari mata pelajaran yang bermasalah tadi, yaitu saya. Jadi insya Allah dalam 2 pekan ke depan Bu Sintusia akan diadakan pendalaman materi. Jadi seperti itu. Oh baik, kami tunggu progresnya 2 minggu lagi ya Pak ya. Kami tunggu cerita selanjutnya bagaimana progresnya, sudah terrealisasi atau belum. Iya, jadi seperti Kita itu. janjian lagi. Iya, jadi seperti itu rencananya Bu Sintusia. Ya, kita bisa cerita lagi untuk 2 minggu ke depan. Jadi mungkin kita bisa melakukan refleksi, bisa berbagi cerita dan bisa berbagi pengalaman sebagai untuk kemajuan siswa-siswi kita ke depan. Ya Bu Sintusia, jadi terus terang saja sekarang saya sudah sedikit terobati kekhawatiran saya, kekecewaan saya yang saya sampaikan tadi di depan. Jadi beban saya mulai berkurang, yang tadi banyak berpikir dari permasalahan yang ada karena saya dan Bu Sintusia sudah meluangkan waktu yang seperti ini untuk berbincang-bincang. Ternyata dalam kegiatan berbincang-bincang ini membawa pada suatu kondisi di mana saya semakin terkurangi bebannya. Jadi seperti itu Bu Sintusia. Oh iya. Ternyata terima kasih ya Pak ya sudah kita sudah bercerita, setidaknya bebannya Pak Tri sudah sedikit terkurangi. Tapi kami tunggu 2 minggu lagi progresnya untuk cerita selanjutnya. Ya betul Bu Sintusia. Jadi insya Allah dalam 2 pekan ke depan
permasalahan yang saya hadapi akan 100% teratasi. Jadi karena ini masih dalam tahap perencanaan untuk rencana aksinya, jadi saya merasa saya belum 100% bisa mengatakan masalah ini selesai. Jadi insya Allah dalam 2 pekan ke depan permasalahan ini selesai, dan terima kasih kepada Bu Suntusia yang sudah memberikan pendampingan kepada saya untuk mendapatkan satu solusi. Baik, terima kasih Bu Suntusia, mohon maaf sudah mengganggu. Sama-sama, tidak apa-apa Pak, kita bertemu 2 minggu lagi ya. Assalamualaikum. Mohon izin saya mengerjakan tugas yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita lanjutkan pada kegiatan coaching yang kedua, di mana Ibu Suntusia akan menjadi coachnya, saya akan mencoba berperan sebagai coachnya. Sebentar Bu Suntusia, saya coba rekam lagi. Ya, sudah bisa siap Bu Suntusia? Baik. Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ya, gimana kabarnya Bu Suntusia? Alhamdulillah baik. Jika berkenan, saya minta izin Pak, dalam 10-15 menit ke depan, saya ingin meminta waktu untuk berbagi cerita dengan Pak Tri. Waduh, saya menjadi penasaran ini apa yang akan disampaikan Bu Suntusia. Padahal tadi menyampaikan bagaimana kabarnya Bu Suntusia, ternyata baik-baik saja, kok malam masih ada masalah. Kira-kira ada masalah apa ya Bu Suntusia sehingga minta waktu yang lumayan ini kepada saya untuk bersama Bu Suntusia. Kira-kira ada yang akan disampaikan, diungkapkan mungkin Bu Suntusia? Baik Pak, ini saya ada masalah. Saya mengajar itu, saya baru ya Pak ya di SMA Tenggarang. Terus saya naik awalnya saya ngajar kelas 10 matematika umum. Nah sekarang karena ada kurikulum merdeka, jadi saya naik kelas juga. Jadi mengajar matematika lanjut. Nah terus jam matematika lanjut itu jamnya adalah jam ke-8, 9, 10. Nah, jam ke-8, 9, 10 itu kisarannya masuk itu saya jam 2.15, pulangnya jam setengah 4. Nah, yang jadi permasalahan setiap saya masuk kelas, saya itu sudah berusaha dengan semangat masuk kelas ya, karena kan guru adalah figur, kalau gurunya semangat, setidaknya muridnya juga ini ya semangat. Ternyata setelah nyampe di kelas, anak-anak itu semua pada loyo, jadi bukunya masih di tas semua, baru harus diinstruksikan untuk dikeluarkan. Terus pada saat saya mau menjelaskan, mereka pun ogah-ogahan. Saya coba menggunakan teknik stop yang sudah diberikan kemarin, pembelajaran diferensiasi. Ternyata teknik stop itu bilang gini anak-anak, jangan tutup mata Bu, saya ngantuk kalau tutup mata, ini kan jam terakhir, lagunya melo-melo, ini benar-benar nyata ini. Terus setelah itu sudah ya, tidak usah ditutup matanya, didengarkan saja. Capek Bu, saya lapar Bu, gitu. Padahal itu sudah istirahat, jam istirahat kedua, sholat sama makan, sampai jam 1:30 sudah istirahat itu, setengah 1. Nah, ternyata siswa itu masih juga tidak bisa konsentrasi. Akhirnya, ayo kita mulai dulu. Saya setelkan itu berlangsung bukan hanya 1-2 pertemuan, sering seperti itu. Itu permasalahan yang terjadi yang saya alami, Pak. Oh begitu. Jadi Bu Suntusia mencoba untuk mengajak saya berbincang-bincang, ternyata ada satu permasalahan. Nah, kira-kira harapannya Bu Suntusia berbincang-bincang dengan saya pada kesempatan kali ini apa kira-kira Bu? Nah, harapan saya itu mungkin nanti bisa berbagi ya Pak ya. Berbagi dulu dah. Mungkin dengan berbagi ini beban saya menjadi terkurangi gitu Pak.
Oh, begitu. Jadi Iya, tujuan dari perbincangan kita ini adalah berbagi, syukur-syukur bisa mendapatkan solusi seperti itu ya Bu iya, Suntusia ya. iya, iya, Oke. Jadi kalau misalkan saya menegaskan lagi, berarti Bu Suntusia memiliki satu permasalahan di mana permasalahannya adalah menghadapi anak malas ngantuk pada jam-jam yang rawan pada setiap mata pelajaran matematika. Jadi seperti itu ya iya, permasalahannya Bu iya, Suntusia. iya, Iya. iya benar. Nah, kira-kira dalam kondisi anak yang seperti sekarang ini, kalau misalkan kita bandingkan dengan harapan Bu Suntusia dari kondisi anaknya sekarang, ini kondisi anaknya sekarang ini kira-kira berada pada level atau skala berapa ya dari harapan Bu Suntusia itu? Apakah Nah, jauh sekali dari harapan atau bagaimana Bu Suntusia? kalau misalnya skalanya 1 sampai 10 itu berada di tengah, Pak. 5 misalnya, ada di setengahnya, Pak. 5 gitu. Karena kalau di persentase dalam satu kelas itu kayaknya yang aktif itu hanya ya 50%, Pak. Gitu. Jadi hanya 50% ya dari Iya, harapan yang ideal itu kalau diskalakan ini masih 50% dari keinginan yang ideal itu ya Bu Suntusia ya. iya, Pak, iya. Baik. Jadi harapannya Bu Suntusia adalah bisa mencari satu ide, gagasan yang kira-kira bisa dilakukan agar nanti harapan yang ideal itu bisa tercapai. Dan kan seperti itu ya Bu Suntusia ya. Iya, iya, Pak, iya. Baik. Kemudian Bu Suntusia, kira-kira apa ya yang menjadi kendala sehingga kondisi yang terjadi saat ini ya seperti ini kondisinya. Jadi anak-anak itu menjadi tidak semangat di jam-jam rawan setelah jam 12 ke atas. Kira-kira kendala yang menyebabkan seperti itu apa ya Bu Suntusia ya? Ya, memang matematika itu seharusnya ditaruh di jam-jam awal ya, Pak ya. Karena apalagi matematika lanjut yang hitungnya juga skalanya bukan matematika yang level bawah gitu. Jadi membutuhkan pemikiran yang banyak, sementara kalau pemikiran banyak kan membutuhkan energi yang banyak gitu. Itu kendalanya. Ya artinya apa yang menjadi permasalahan ternyata kendalanya apa yang diceritakan Bu Suntusia baru saja ini ya. Iya. Jadi baik Bu Suntusia. Kemudian kira-kira Bu Suntusia itu punya ide, gagasan atau langkah-langkah apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk memperbaiki keadaan yang sekarang ini? Oh, iya Pak, kemarin itu saya sempat konfirmasi. Yang pertama kan saya ditaruh jam terakhir. Akhirnya saya konfirmasi dengan kurikulum. Bu, bisa tidak saya digeser jamnya, paling tidak dah maksimal dah sampai jam 2 gitu. Ada beberapa kelas itu terrealisasi, ditaruhnya di jam-jam awal. Saya sampaikan keluhannya kalau di jam akhir mata pelajaran matematika itu seperti ini begitu kepada kurikulum saya konfirmasi. Tapi ya alhamdulillahnya dari 5 kelas hanya 1 yang tidak bisa, karena kan ini saya 28 kelas. Jadinya kan dengan guru 62 kan tidak mungkin merubah jadwalnya, itu berat gitu. Jadi ya sudah saya terima saja Pak gitu. Iya, jadi kalau misalkan kelas lain sudah bisa digeser jamnya dari jam yang rawan tadi dimajukan menjadi jam-jam yang masih segar di jam-jam awal, tapi masih ada 1 kelas lagi yang tidak bisa digeser, begitu ya Bu Suntusia ya? Iya Pak, iya. Kira-kira untuk yang tidak bisa digeser ini masih ada ide lagi Bu Suntus, kira-kira maunya seperti apa ya supaya bisa mengatasi permasalahan? Iya Pak, terima kasih. Akhirnya itu saya di jam terakhir itu ada dibuat kesepakatan kelas. Jadi saya buat sistem poin.
Sistem poin itu ketika saya selesai mendengar, saya di awal sudah menyampaikan nanti penilaian kita sistem poin. Pengumpul pertama 1 sampai 10 dan benar dapat 100. Nah, 11 sampai 20 90. 21 sampai 30 80. Jadi semakin ke belakang dikurangi 10. Jadi ayo didengarkan Bu Guru mau menjelaskan. Misalnya saya memberikan LKPD biar dikerjakan benar-benar. Jadi saya menggunakan tutor sebaya. Jadi kaptennya itu anak-anak yang pinter diberikan tanggung jawab. Top leadernya sudah disepakati, nanti saya kasih tambahan nilai. Begitu Pak. Akhirnya di kelas itu temannya dedel-dedel dimarahi dengan ketua kelasnya, ayo cepetan nanti tidak selesai, dan itu harus selesai satu kelompok dan presentasi hasilnya. Alhamdulillah minggu yang kemarin itu berhasil Pak. Jadi teknik ini sudah pernah dilakukan, berarti sudah mulai dilakukan ya Bu Sintusia? Sudah Pak, sudah. Ya. Jadi untuk mengatasi satu kelas yang tadi tidak bisa digeser jamnya, Bu Sintusia sudah memberikan satu solusi lain. Jadi sudah mulai dikerjakan juga tekniknya. Baik Bu Sintusia, kira-kira yang kegiatan seperti ini untuk yang satu kelas yang tadi menggunakan teknik yang berbeda, tidak digeser jamnya itu, ini cukup efektif ya Bu Sintusia ya untuk mengatasi masalahnya ya? Iya Pak, tapi saya menciptakan yang berbeda-beda biar anak-anak itu tidak bosan. Kan nanti ketahuan anak-anak itu ketemu saya nanti dagdikduk takut pas Pak, karena poinnya seperti itu. Jadi saya pengen kehadiran saya itu benar-benar dirindukan sama anak-anak, bukan ditakuti gitu Pak. Betul, jadi apa yang menjadi ide dan usaha yang sudah mulai dilakukan ini sudah dilakukan dan akan dilakukan sampai kapan kira-kira Bu Sintusia ya? Yang seperti itu dilakukan. Saya kalau buat ini refleksi dengan Pak Tri, saya minggu depan kita bertemu untuk saya memberikan refleksi hasilnya di eksekusi ini, maksudnya membandingkan dengan yang sebelumnya sudah saya lakukan. Minggu depan 2 minggu aja ya Pak ya, biar ada pembanding ya. 2 minggu lagi saya sampaikan ke Pak Tri refleksinya. Baik Bu Sintusia, jadi kalau dari awal tadi Bu Sintusia sudah menyampaikan satu permasalahan, kemudian ternyata permasalahannya sudah mulai teridentifikasi untuk didapatkan solusi-solusinya. Nah sekarang yang terakhir Bu Sintusia, kira-kira bagaimana sekarang perasaan Bu Sintusia setelah kita bincang-bincang ini? Mulai dari ada permasalahan sampai tadi ada ide untuk menyelesaikan masalah yang ada. Bagaimana Bu Sintusia refleksi? Perasaan saya sangat lega sekali Pak. Terima kasih Pak sudah memberikan arahan, terus menjadi pendengar setia saya berbagi. Akhirnya saya bisa menemukan solusi, setidaknya ada yang mengontrol saya nanti Pak, kan karena ada 2 minggu lagi saya harus melakukan refleksi untuk bisa menceritakan kembali program ini sudah terlaksana dengan baik atau tidak, begitu kan ya Pak ya? Iya. Saya sangat senang sekali Pak. Ya. Bersyukur Bu Sintusia, ternyata kita berbincang-bincang mulai dari awal sampai akhir ini ternyata membawa manfaat. Baik Bu Sintusia, kira-kira ada lagi yang perlu disampaikan atau dibicarakan lagi atau dibicarakan lagi? Sudah Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Tri kepada saya. Mohon maaf sekali sudah mengganggu segala aktivitas Bapak, dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya bisa berbagi, bisa Pak ya, saya merasa plong gitu Pak, karena dengan berbagi ini saya merasa nyaman gitu Pak, tidak ada tekanan gitu Pak. Ya, jadi sama-sama Bu Sintusia, karena kita sama-sama belajar di sini, kita mencoba saling berbagi.
Baik Bu Suntusia, kalau tidak ada yang perlu dibincang lagi, mohon izin Bu Suntusia, karena saya masih ada yang akan saya kerjakan. Bisa diakhiri di sini ya Bu Suntusia ya, perbincangan kita ya. Oh baik Pak, baik Pak. Monggo, terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Suntusia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Ini presentasi dari kelompok kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.